Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI, yaitu pelajaran keempat tentang perilaku terpuji. Bagian pertama atau yang A, yaitu hormat dan patuh. Dalam pelajaran kali ini kita akan pelajari tentang hormat dan patuh. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua hormat dan patuh kepada guru. Dan yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Firman Allah Ta'ala yang berkaitan tentang hormat dan patuh kepada orang tua ada di surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah salah satu motivasi kita atau salah satu dalil agar kita selalu berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Baik anak-anak, kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Kita harus menghormati orang tua kita karena orang tua kita telah banyak sekali membimbing kita, mulai dari kita kecil, mulai dari kita di kandungan hingga nanti kita dewasa. Orang tua akan terus mengasihi dan menyayangi kita. Patuh dan hormat kepada orang tua merupakan bagian dari birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Apa ada yang tahu? Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul walidain adalah hal yang diperintahkan oleh agama. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar agar kita terlihat sopan dan baik saja, namun yang utama adalah dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih Pak dalil atau buktinya kalau Allah menyuruh kita untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua? Buktinya atau dalilnya sudah Bapak bacakan tadi, yaitu surah Al-Isra ayat 23, dan ada juga di surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya atau berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di atas adalah beberapa dalil atau motivasi untuk kita agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, agar kita selalu birrul walidain kepada kedua orang tua. Jika kita tidak berbakti atau kita tidak patuh kepada kedua orang tua, bisa saja kita disebut yaitu anak yang durhaka. Kita akan digolongkan kepada orang yang durhaka atau anak-anak yang durhaka. Jika kita masuk orang yang durhaka, kita akan dibenci oleh Allah dan orang tua. Dan selain itu, anak yang durhaka juga akan dibenci guru dan teman-teman. Dan selain itu juga, anak yang durhaka akan masuk neraka. Jadi sebaiknya kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui beberapa dalil atau motivasi kita untuk birrul walidain atau bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, Bapak akan memberikan contoh sikap hormat kepada orang tua dan contoh sikap patuh kepada orang tua. Yang pertama,
contoh sikap hormat kepada orang tua yaitu santun ketika berbicara. Yaitu ketika kita berbicara kepada orang tua, kita tidak berteriak apalagi sampai membentak. Yang kedua, sopan dalam berperilaku. Yang ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Ketika kita meminta sesuatu, kita tidak membentak atau tidak memaksa, apalagi sampai kita mengancam dengan sesuatu yang tidak orang tua kita sukai. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap hormat kepada orang tua. Yang berikutnya adalah contoh sikap patuh kepada orang tua. Yang pertama, jika diperintahkan untuk melakukan kebaikan, segera melaksanakan. Contohnya, jika kita diminta untuk merapikan tempat tidur, kita segera melakukannya. Yang kedua, jika dinasihati, kita mendengarkan dan melaksanakan. Kita ketika dinasihati oleh orang tua, kita harus mendengarkan, disimak, dan kita laksanakan apa nasihat orang tua tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tidak membantah ketika diperintah orang tua. Contoh, orang tua menyuruh kalian untuk segera sholat karena azan sudah dikumandangkan. Maka segeralah melakukan. Jangan kalian menunda-nunda atau apalagi membantah perintah orang tua. Dengan demikian, setelah kita mengetahui bahwa dalam Islam, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua bukan sekedar anjuran, namun perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi hukum patuh dan hormat atau birrul walidain yaitu wajib. Wajib itu ketika kita tidak melakukannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Poin yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Mungkin sebagian kalian ada yang bertanya, kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah orang tua kalian ketika kalian berada di sekolah. Guru juga adalah orang yang telah mengajarkan kalian seperti Iqra, kita belajar Iqra dan berhitung. Nah, mereka mengajari kalian hingga kalian pandai berhitung, hingga kalian pandai membaca Al-Quran. Perlu kalian ketahui bahwa para pengajar agama, mulai dari yang mengajarkan Iqra sampai para ulama besar, mereka semua itu ada di pesan Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang artinya, tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak ulama. Nah, dari sabda beliau, kita belajar bahwa orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menghargai atau menghormati para guru, mereka tidak termasuk dalam golongan Nabi Muhammad. Baik, anak-anak, mungkin dari kalian ada yang bertanya, bagaimana cara hormat atau bagaimana adab-adab kepada seorang guru. Bapak akan memberikan beberapa contoh bagaimana adab kepada seorang guru. Yang pertama yaitu ketika kamu bertemu guru, ucapkanlah salam dan jabatlah tangannya. Yang kedua, jangan membentangkan kaki ketika duduk di depan guru. Yang ketiga, jangan menaikkan kaki di atas kursi ketika kalian belajar menggunakan kursi. Yang keempat, jika hendak bertanya, angkatlah tangan terlebih dahulu. Jangan ketika guru kalian sedang menjelaskan, kalian memotong penjelasan atau pembicaraan guru kalian. Yang terakhir, tidak berteriak ketika berbicara dengan guru. Nah, suara kalian harusnya tidak boleh lebih keras dari suara guru kalian. Poin yang ketiga, yaitu hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Sama halnya dengan menghormati orang tua, guru, kita juga harus memiliki adab atau hormat dan menyayangi kepada anggota keluarga kita, seperti kepada kakak dan adik. Seorang kakak harus sayang dan mencontohkan kebaikan kepada adiknya, mengajarkan adab yang baik. Kakak juga harus menjadi panutan atau contoh adik-adiknya, baik dalam berbicara, bermain, bahkan beribadah. Seorang adik harus menghormati kakaknya, begitupun sebaliknya.
seorang kakak harus menyayangi adiknya. Seluruh anggota keluarga wajib saling menghormati. Anak berbakti kepada orang tua, kakak menyayangi adik-adiknya, dan adik-adiknya menghormati kakak-kakaknya. Baik, pelajaran kita sampai di sini terlebih dahulu. Bapak berharap anak-anak bisa membiasakan diri berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada guru, dan kepada semua anggota keluarga. Jika ada materi yang tidak dipahami dan ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui WhatsApp. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga menjadi pelajaran atau ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.